Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar guys? Nama aku Dian Hari Purwahyuni. Aku akan melakukan presentasi mengenai proses pengambilan keputusan pembelian untuk memenuhi mata kuliah Consumer Behavior. Tahapan proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler itu apa aja ya? Ayo kita belajar bareng-bareng. Menurut Kotler, proses pengambilan keputusan pembelian merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang digunakan konsumen ketika membeli barang atau jasa yang terdiri dari yang pertama adalah pengenalan kebutuhan atau pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Kita jelaskan di sini ya. Yang pertama, mengenali pengenalan masalah. Pengenalan kebutuhan atau pengenalan masalah muncul ketika pembeli mengenali masalah kebutuhan yang berasal dari rangsangan-rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Pengenalan kebutuhan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada kebutuhan atau keinginan yang masih belum terpenuhi dan terpuaskan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan antara keadaan yang diharapkan atau diinginkan dengan kenyataan sebenarnya atau keadaan yang sedang terjadi saat ini. Ketika kebutuhan tersebut sudah diketahui, maka konsumen akan segera mengenali bahwa di sana terdapat masalah. Ada masalah yang tidak dapat segera dipenuhi atau mungkin bisa tertunda pemenuhannya dan bahkan ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Sebagai contoh untuk pengenalan masalah, yaitu misalnya saja ada customer atau ada konsumen memiliki masalah dengan rusaknya sikat gigi yang biasa dia pakai. Maka konsumen tersebut akan membutuhkan sikat gigi yang baru. Bisa juga masalah terjadi pada seorang tukang kue. Misalnya saja oven yang dimiliki oleh tukang kue rusak, sedangkan produksinya sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu, tukang kue tersebut akan mencari solusi atas masalahnya bagaimana membeli atau memiliki oven yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tahap selanjutnya, tahap kedua untuk pengambilan keputusan pembelian yaitu pencarian informasi. Konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi produk. Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Salah satunya adalah perhatian yang meningkat dari konsumen. Perhatian tersebut ditandai dengan pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah sumber pribadi, misalnya saja adalah keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Kemudian yang kedua adalah sumber komersil, meliputi iklan, penjual, pengecer, maupun pajangan yang ada di toko. Yang ketiga adalah sumber publik, seperti media massa, maupun organisasi pemberi peringkat. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu sumber pengalaman. Misalnya saja adalah penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Contoh untuk pencarian informasi ini adalah ketika konsumen yang membutuhkan sikat gigi karena sikat giginya rusak, maka dia akan bertanya kepada saudaranya, sikat gigi apa sih yang bagus? Sikat gigi apa sih yang harganya murah? Sikat gigi apa yang memiliki bulu-bulu yang bagus atau yang lembut? Dan sikat gigi apa yang sesuai dengan gigi yang sensitif? Kemudian, jika contohnya adalah tukang kue yang tadi membutuhkan oven, maka dia akan mencari tahu merek oven apa sih yang awet, merek oven apa sih yang hemat listrik, hemat energi, hemat gas, dan cepat matang.
Tahapan ketiga dari proses pengambilan keputusan pembelian yaitu evaluasi alternatif. Setelah memiliki berbagai informasi tentang berbagai macam produk atau merek yang mampu mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan para konsumen, maka konsumen akan melakukan evaluasi alternatif atau mereka akan memilih merek mana yang sekiranya paling tepat untuk dibeli. Misalnya saja, dalam pencarian informasi, didapat ada 3 merek yang dijadikan sebagai pilihan. Maka dalam evaluasi alternatif ini, konsumen akan memilih satu di antara 3 merek tersebut. Atau bisa juga mereka memilih 2 atau 3, tergantung dari pertimbangan atau evaluasi yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, konsumen belum melakukan keputusan pembelian ya guys. Hanya berniat saja dan meletakkan peringkat merek-merek tersebut. Misalnya saja, kita akan membeli merek A. Jika tidak ada dengan merek A tersebut, maka kita akan membeli merek B. Dan jika merek B tidak ada, kita akan pergi membeli merek C. Tahap keempat dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu keputusan pembelian itu sendiri. Keputusan dalam melakukan pembelian yang dimaksud adalah proses pembelian yang nyata. Konsumen harus memutuskan apakah akan membeli atau tidak setelah melalui tahap-tahap sebelumnya. Merek yang disukai konsumen lebih mungkin untuk dipilih dan dibeli. Selain itu, pendapat orang lain dan peristiwa situasional yang tidak terduga dapat menjadi 2 aspek utama dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sebagai contoh, untuk tahapan keputusan pembelian adalah membeli sikat gigi merek A ataupun membeli oven merek B setelah melalui serangkaian evaluasi alternatif yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, konsumen akan memilih sikat gigi dengan harga yang murah, misalnya saja, atau konsumen akan memilih oven yang lebih irit gas, misalnya saja untuk produksi, sehingga lebih hemat dan bisa menjual harga yang lebih murah tentang kuenya. Tahapan terakhir atau tahapan kelima untuk proses pengambilan keputusan pembelian yaitu perilaku pasca pembelian. Tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah mereka membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Puas atau tidaknya konsumen ditentukan oleh perbandingan antara harapan konsumen dan kinerja atau hasil nyata dari produk tersebut. Reaksi konsumen terhadap kepuasan dan ketidakpuasan tersebut antara lain. Yang pertama adalah customer exit, yaitu bila konsumen tidak puas dan tidak akan membeli produk tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua adalah customer voice, complaining. Bila konsumen yang tidak puas menyampaikan keluhan kepada produsen, distributor, keluarga, teman, maupun lembaga konsumen. Yang ketiga yaitu customer loyalty. Bila konsumen yang puas, mereka akan memutuskan untuk membeli produk itu lagi. Dalam hal ini, pembeli sikat gigi yang memilih merek A dan dia merasakan kepuasan, maka dia akan membeli merek tersebut lagi. Namun, ketika dia merasakan sikat gigi tersebut ternyata tidak cocok dengannya, maka dia tidak akan menggunakan merek A lagi. Mungkin dia bisa menggunakan merek B. Dan begitu halnya dengan tukang kue. Ketika dia rasa bahwa merek A itu lebih irit gas, ternyata tidak terbukti, maka dia tidak akan menggunakan atau membeli merek A lagi. Dia akan berpindah pada merek yang lain yang lebih menunjang keuntungannya. Teman-teman, itu tadi presentasi dari saya mengenai proses pengambilan keputusan pembelian untuk mata kuliah Consumer Behavior. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Lain kali kita akan belajar bersama lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.